Kalau kita, kalau saya dianggap salah, ayo kita sumpah apa? Ayo kita pocong. Ayo. Hei, ini kalau datang sampean, usah tantang sekarang, ya. Berani nggak coba pocong sama saya? Ayo. Woi, nantang dia. Ada nggak ibu-ibu? Mau sumpah pocong, ayo. Ayo nantangnya sama ente. Hari ini tadi kan. Bener. Ayo, sama ente. Kacinya. Ente penggeraknya masalahnya di sini. Ayo. Sama ente, berani nggak? Mereka yang duluan tadi. Mana itu? Kain kapannya tuh? Kenapa Anda yang mau? Farhat Abbas yang kita tantang. Kenapa emang masalah? Iyalah. Saya berani kalau Farhat Abbas. Kalau mereka ini nggak tahu apa-apa, saya kasihan mereka. Bukannya nggak mau, tapi saya kasihan mereka. Ya, ikut dosa berjamaah. Ya, nanti jangan sampai ya calon klien atau para klien atau masyarakat akan menganggap bahwa cara-cara atau perilaku pengacara yang menggelapkan daripada apa yang dititipkan kepada dia itu terjadi dan sering terjadi begitu. Jadi itu yang harus segera diklarifikasi oleh Farhat Abbas. Jika memang Farhat Abbas tidak merasa benar bahwa seperti itu apa yang dituduhkan itu adalah sebuah ketidakbenaran, maka dia harus segera melakukan klarifikasi. Yang kita ketahui juga kan Farhat Abbas itu kan rajin untuk melakukan klarifikasi dengan cara mengundang-undang rekan-rekan pers, rekan-rekan media kan. Tapi kenapa di momentum ini, di kejadian ini dia tidak langsung mengambil posisi? Harusnya kemarin dia sudah ada setengah jam sih mereka yang mendatangi kediaman rumahnya dia. Harusnya dalam waktu paling lama setengah jam dia sudah harus melakukan klarifikasi. Apakah melalui akun media sosialnya, di YouTube, di TikTok, atau mengundang dari rekan-rekan pers untuk dia memberikan klarifikasi. Tapi sampai saat ini belum ada begitu loh. Jadi seolah-olah ya dalam waktu yang sekian lama ini kok seperti ada pembiaran gitu kan. Ini kan sudah menjadi ada nanti tuduhan-tuduhan itu kita khawatirkan tidak hanya memberikan rasa jelek atau menciptakan rasa jelek terhadap perilakunya Farhat Abbas misalnya, kan tidak seperti itu gitu kan. Ini menyangkut daripada bagaimana pekerjaan pengacara itu dijalankan, yang mana ya kalau menurut keterangan mereka si Farhat Abbas katanya ada menerima penitipan uang sejumlah sekitar 50 miliar katanya. Kemudian di saat itu diminta oleh orang yang menganggap bahwa itu kewenangan adalah mereka untuk diminta itu barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan sejumlah 50 miliar itu tidak diberikan begitu kan. Ini kan menyangkut trust atau kepercayaan nantinya ya terhadap profesi pengacara secara keseluruhan kan. Kan biasa itu memang kita dalam melakukan pendampingan hukum ya terhadap klien ya, kita ada menerima penitipan gitu, penitipan barang bukti ya, dan yang mana barang bukti itu bisa bernilai uang, bisa bernilai emas, bisa bernilai kendaraan, bisa bernilai segala macam yang dapat barang bukti itu yang dapat dinilai dengan uang gitu loh gitu. Dan biasanya kan kita membuat surat penitipan itu bahwa kita menerima penitipan itu dan akan dikembalikan pada saat kapan di surat itu dituliskan begitu. Jika itu seperti saya misalnya, jika itu saya gelapkan, ya, ini kan juga menyangkut daripada citra pengacara secara keseluruhan kan. Jangan kekhawatiran dari calon klien atau masyarakat yang ingin menggunakan jasa advokat itu bisa hilang rasa kepercayaan itu kan, walaupun kan sebenarnya itu tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dianggap bahwa itu semua dilakukan seperti itu, bahwa seluruh pengacara berperilaku seperti itu, begitu kan. Akan tetapi kan paling tidak itu harus diklarifikasi secara cepat oleh Farhat Abbas gitu loh, karena itu juga itu pemberitaan bahwa rumahnya itu didatangi atau digeruduk ya untuk bertemu dengan Farhat itu kan sudah berita yang saat ini dari kemarin itu sudah sangat menggemparkan juga kan. Makanya saya di sini, saya sebagai orang yang berprofesi sebagai pengacara ya, rekan sejawatnya juga itu si pengacara Farhat Abbas kan, meminta untuk Farhat Abbas harus langsung untuk memberikan klarifikasi secepat-cepatnya. Bagaimana sebenarnya begitu loh? Kenapa dibiarkan? Itu seolah-olah pembiaran ataukah memang karena memang Farhat Abbas merasa bahwa dia itu adalah sebuah kebenaran? Kan jangan jadi muncul persepsi seperti itu nantinya. Kenapa yang biasanya Farhat Abbas itu poros dalam memberikan pernyataan-pernyataan, memberikan klarifikasi, kadang tidak diminta pun dia memberikan sebuah klarifikasi. Itu sering kita lihat ya dalam menjalankan aktivitasnya dia, kan dia sering mempertontonkan kan di televisi lah, di infotainment, di YouTube dan lain-lain kan. Akan tetapi dalam konteks ini
dalam konteks bahwa dia dituduh menggelapkan uang sebesar 50 miliar, ya, uang dari dalam dia penanganan perkaranya pada waktu itu tahun 2020 katanya atau 2019 itu. Tapi sampai detik ini, sampai saya mau lakukan live ini belum ada sepertinya saya lihat klarifikasinya dia, gitu loh. Jadi gimana lah ini sampai ke rekan sejawat Farhan Abbas ya, untuk segera lakukan klarifikasi lah, karena ini menyangkut daripada reputasi pengacara sebagai profesi yang officium nobile atau profesi yang mulia, begitu kan? Gitu. Jadi jangan dibilang juga saya ikut campur segala macam, tidak. Ini menyangkut daripada rasa kepercayaannya masyarakat terhadap pengacara. Untuk saat sekarang